Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Seringkali kita heboh dengan pertanyaan di tengah masyarakat, bolehkah kita mendoakan seorang yang meninggal beda agama dengan kita? Ada banyak cara pandang, ada banyak pendapat, ada banyak keyakinan. Kita hormat pada masing-masing keyakinan. Tetapi dari cara pandang Katolik, bolehkah kita mendoakan entah arwah, entah saudara yang sudah meninggal, tetapi beda agama? Pasti Anda langsung tahu jawabannya bahwa boleh. Tetapi kenapa boleh? Ini yang ingin saya katakan atas dasar pendapat saya, tetapi mudah-mudahan ini juga menjadi keyakinan kita bersama. Sebab memang ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, orang tua saya tidak Katolik, sementara kami anak-anaknya Katolik. Bolehkah kami misa untuk arwah orang tua saya yang tidak Katolik itu? Pertama, harus dicatat dan diingat dan diamini bahwa Allah itu satu. Allah itu Esa untuk semua ciptaan di alam semesta ini. Jadi bahkan bukan hanya soal perbedaan agama, tapi perbedaan bentuk, rupa, tradisi, suku, bahkan tentang apapun kita itu sama-sama ciptaan Allah. Dan nanti pada akhirnya kita juga menghadap pada Allah yang satu dan sama. Dengan ini saja kita menjadi paham betapa setiap orang itu ada dalam rengkuhan Allah sebagai Bapanya, sebagai Tuhan atas ciptaan. Kalau kita mati atau siapapun mati, kita menghadap Allah yang satu. Dan kemudian Allah akan menimbang dalam pengadilan akhir itu siapa yang layak untuk bersatu dengan Allah di surga. Tentu saja yang menolak keberadaan Allah, Allah juga tidak akan menerimanya. Tetapi mereka yang berusaha hidup dalam persahabatan damai dengan Allah, tetapi kurang sempurna karena perbuatannya, gereja meyakini ada api penyucian. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kriteria orang itu berkenan pada Allah dan tidak? Pertama-tama adalah perbuatan baiknya. Tentu saja yang lebih utama dari itu adalah Allah Bapa itu adalah Allah yang penuh belas kasih, yang selalu berbelas kasih kepada siapapun. Maka kalaupun orang belum sempurna dipanggil Tuhan, ada api penyucian yang akan menyucikan, dan kita mendoakan mereka yang ada di api penyucian supaya lancar dalam perjalanannya ke surga. Itu keyakinan kita tentang kematian, baik kematian mereka yang Katolik maupun semua orang yang lain. Maka dari situ sudah kita jawab, tentu saja boleh mendoakan mereka yang beda keyakinan dan kepercayaan dan telah dipanggil Tuhan. Semoga mendapatkan kerahiman Allah yang satu dan sama untuk semua ciptaan itu. Dengan cara apakah kita mendoakan mereka yang tidak Katolik itu? Ya karena kita Katolik dengan cara Katolik. Tentu saja yang bukan Katolik dengan cara mereka sendiri dan kita hormat kepadanya. Tetapi
mendoakan mereka yang berbeda agama sangatlah boleh dan dianjurkan. Hebat ya iman yang seperti ini. Dan bukankah soal boleh dan tidak ini pertama-tama adalah Allah yang punya kehendak, Allah yang punya hak. Dan kita yakini Allah itu Allah yang baik untuk semua orang. Semua diciptakan karena Allah menghendaki. Bukan hanya kita yang Kristen Katolik saja yang dikehendaki Allah untuk hidup, tetapi semua. Maka kalau kita mengatakan kita adalah saudara bagi semua orang, ini bukan soal basa-basi sosial atau kemanusiaan atau NKRI. Enggak, ini iman yang mendasar bagi kita. Maka dalam persaudaraan, dalam mendoakan entah orang hidup maupun mati, jangan basa-basi. Kita memang meyakini dan bahkan dalam setiap ekaristi kita mendoakan arwah, baik mereka yang beriman maupun yang tidak beriman sama, supaya Allah memberikan belas kasih dan kerahimannya. Itu setiap ekaristi didoakan loh. Jadi boleh ya, doakanlah mereka, saudari-saudara kita, orang tua, sahabat, kerabat, dengan cara kita supaya mereka bahagia dalam kerajaan Tuhan yang satu dan sama. Yuk, yakinin ini dan tidak usah berdebat lagi ya cara pandang kita. Oh, kalau ditambahkan begini, kita juga meyakini bahwa Yesus Sang Almasih, Putra Allah yang diutus untuk turun ke dunia menjadi manusia, dan kemudian menjalani hidup sebagai manusia, dan bahkan wafat di kayu salib dan dibangkitkan dan bangkit. Yesus ini datang untuk menebus dunia, menebus semesta. Jadi setiap pribadi adalah orang-orang tebusan Allah, yang telah ditebus Allah. Dan kita meresponnya dengan iman dan percaya kepadanya. Tetapi berkat Allah itu bagi semua. Ayem ya. Tetapi ini teologis, bukan hanya ngeyem-yemi. Yuk, semangat dalam beriman dan hangat dalam persaudaraan antar ciptaan. Jadi sekali lagi, bolehkah mendoakan mereka yang sudah meninggal beda agama? Boleh. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.